Halo semuanya, selamat datang dalam video pembahasan mengenai pengecualian atas pemberian natura dari objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman mengenai dasar tentang konsep, landasan hukum, serta implementasinya dalam sistem perpajakan Indonesia. Topik ini sangat penting karena natura atau fasilitas non-uang merupakan bentuk kompensasi yang umum diberikan oleh pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang tidak memahami mana natura menjadi objek pajak dan mana yang dikecualikan, sehingga sering menimbulkan salah hitung dalam pemotongan dan pelaporan pajak. Sebelum mengetahui natura yang dikecualikan dari objek pajak, kita akan membahas penghasilan. Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, sehingga secara teori, natura dapat dianggap menambah kemampuan ekonomis. Namun jika kita melihat dalam pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan, memberikan pengecualian, yaitu bahwa natura dan kenikmatan tertentu tidak dikenakan pajak penghasilan karena dinilai tidak menambah kemampuan ekonomis dalam konteks tertentu atau dianggap wajar untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Pengecualian natura dibahas lebih lanjut dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menetapkan batasan, definisi, dan jenis natura yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dari sudut pandang teori perpajakan, sebuah penghasilan dinilai sebagai objek pajak apabila memberikan tambahan kemampuan ekonomis secara nyata kepada penerima. Apabila suatu pemberian tidak menambah kemampuan ekonomi secara real, maka pemberian tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Dengan demikian, natura dapat dikecualikan dari pengenaan pajak apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain sifat pemberian yang wajar, bertujuan untuk mendukung kegiatan pekerjaan dan tidak memberikan tambahan kekayaan nyata bagi penerima. Dalam praktiknya, perpajakan di Indonesia, beberapa natura yang bukan merupakan objek pajak meliputi peralatan kerja seperti seragam, alat pelindung diri, makanan, dan minuman yang disediakan untuk seluruh pekerja. Lalu ada fasilitas kesehatan, fasilitas penempatan bagi pekerja di daerah tertentu, serta natura lain dalam batas nilai yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa potensi permasalahan di lapangan. Misalnya, dianggap bahwa semua natura otomatis bebas pajak. Padahal, terdapat batasan kriteria dan nilai yang harus dipenuhi. Selain itu, apabila natura hanya dijadikan sarana untuk mengalihkan penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak, maka fiskus berhak melakukan koreksi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai natura harus dilihat tidak hanya dari bentuk pemberian formal, tetapi juga berdasarkan substansi dan tujuan ekonomis yang sebenarnya. Jika pemberian natura sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat yang berlaku, maka pengecualian dapat ditetapkan secara sah. Demikian pembahasan mengenai pengecualian natura dari objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan perpajakan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.